Sore Bu, saya Ivan Senturi kelas 12 akan menerangkan sedikit tentang makalah saya atau mempresentasikan, yaitu makalah tentang gejala globalisasi terhadap kebudayaan. Disusun oleh nama Ivan G. Senturi, kelas 12 mahasiswa Sosiologi, guru pembimbing M. Biring, SMA Negeri 1 Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kata pengantar, puji dan syukur selalu kita manjatkan kehadirat Tuhan semesta sekalian alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Untuk itu hanya karena kekuasaan dan kehendaknya pula lah akhirnya saya dapat mewujudkan buah pikiran saya dalam bentuk tulisan yang sederhana ini. Tema makalah ini yang saya ambil adalah gejala globalisasi terhadap kebudayaan. Tulisan ini juga dapat mengamati perkembangan bangsa Indonesia terkait dengan kebudayaan di era globalisasi, sehingga tulisan ini dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk materi pelajaran kami. Akhir kata, bahwa sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Harapan terakhir dari penulis, semoga tulisan ini dapat memberikan arti dalam memperkaya khazanah keilmuan para membaca yang selalu haus dan lapar dalam ilmu pengetahuan. Daftar isi koper, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penulisan. D. Metode penelitian. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian globalisasi. B. Globalisasi dan budaya. C. Globalisasi dan kebudayaan internasional di Indonesia. E. Pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. F. Tindakan yang mendorong timbulnya globalisasi kebudayaan dan cara mengantisipasi adanya globalisasi budaya. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. B. Saran dan daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus secara dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dalam permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya pemanfaatan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan ada pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai dari para pakar ekonomi sampai penjual iklan. Dalam kata globalisasi tersebut mengandung suatu pengertian akan hilangnya suatu situasi di mana berbagai pergerakan barang dan jasa antar negara di seluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam perdagangan. Dan dengan terbukanya satu negara dapat bergerak bebas dan terbuka satu negara terhadap negara lain yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tapi juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya, dan lain-lain. Konsep akan globalisasi menurut Robertson tahun 1992 mengacu pada penyempitan dunia secara intensif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut. Di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Pengertian lain dari globalisasi seperti yang dikatakan oleh Barker 2004 adalah bahwa globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Rumusan masalah. Agar makalah ini tidak terlalu melebar, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Dalam perkembangan globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya A. Hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara. B. Terjadinya erosi nilai-nilai budaya. C. Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. D. Hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri. E. Gaya hidup kebaratan.
Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu: 1. Mengetahui pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan daerah. 2. Untuk meningkatkan kesadaran remaja untuk menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sendiri karena kebudayaan merupakan jati diri bangsa. Metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode studi kepustakaan baik dari buku ataupun referensi lain yang mendukung. 1. Pembahasan. Bab 2 pembahasan. Pengertian globalisasi dan budaya. Pengertian globalisasi. Seorang ahli sosiologi Selo Semarjan mendefinisikan globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Globalisasi merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Selain itu, para cendekiawan Barat mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas, dan merangkum segala aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan. Mengingat bahwa dunia ditandai oleh kemajemukan atau pluralitas budaya, maka globalisasi sebagai proses juga ditandai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di seluruh dunia secara lintas budaya yang sekaligus mewujudkan proses saling mengaruhi antar budaya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang ahli bernama R. Robertson bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan, dan kesadaran global dan dunia yang menyatu. Ahli lain bernama Martin Albro mengatakan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung ke dalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global. B. Pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budi dan akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata lain atau kolore, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, pertunjukan, rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya, sebagaimana terwujud dalam tingkah laku tindak-tindakannya. B. Globalisasi dan budaya. Gaung globalisasi sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20 telah membuat masyarakat dunia termasuk bangsa Indonesia harus bersiap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap aspek kehidupan bangsa. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiran orang yang bersangkutan. Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan berita, namun hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mereka yang memiliki dan mampu menggerakkan komunikasi internasional justru negara-negara maju. Akhirnya negara-negara berkembang seperti Indonesia selalu khawatir akan tertinggal dalam arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk kesenian. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berubah
menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi menurut Simon Kimoni, dalam proses ini negara-negara harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. C. Globalisasi dalam kehidupan tradisional di Indonesia. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami Nusantara sebelum Indonesia terbentuk telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa itu, kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang senantiasa berubah. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak luar. Hal ini yang terjadi dalam proses globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, namun juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna terlekat di dalamnya masih tidak berarti. Terkait dengan kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau polisi yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Atau kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya yang mencakup gagasan atau ide, kelakuan dan hasil kelakuan konglomerat di mana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian tradisional kita. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dalam berbagai hal, seperti keanekaragaman budaya, lingkungan alam, dan wilayah geografisnya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dicerminkan pula dalam berbagai ekspresi keseniannya. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan pula bahwa kelompok masyarakat Indonesia dapat mengembangkan keseniannya yang sangat khas. Kesenian yang dikembangkan itu menjadi model pengetahuan dalam masyarakat. Di kesenian yang bertahan dan tersisihkan. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, ini perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme. Nilai-nilai norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung memengaruhi kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja khusus dalam bidang hiburan massa dan hiburan bersifat massal. Makna globalisasi itu sudah sedemikian terasa. Sekarang ini setiap hari kita bisa menyimak tayangan film di TV yang bermuara dari negara-negara maju di Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain. Peristiwa kultural seperti itu mau tidak mau akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khasana kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Kondisi yang demikian mau tidak mau semakin tersisihnya kesenian tradisional Indonesia dan kehidupan masyarakat di Indonesia yang syarat akan pemaknaan dalam masyarakat Indonesia. Misalnya saja bentuk-bentuk ekspresi kesenian etnis Indonesia baik rakyat maupun istana selalu berkaitan erat dalam perilaku ritual masyarakat pertanian. Pesatnya laju teknologi informasi atau teknologi komunikasi telah menjadi sarana difusi budaya yang ampuh, sekaligus juga alternatif pilihan hiburan yang lebih beragam dari masyarakat luas. Akibatnya masyarakat tidak tertarik lagi menikmati berbagai seni pertunjukan tradisional yang sebelumnya akrab dengan kebudayaan mereka. Di pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Dasarnya arus informasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap kebudayaan, nilai-nilai pelestarian budaya, perkembangan 3T, transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan kekurangannya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan yang lalu anak-anak remajanya masih banyak budaya barat, misalnya pergaulan bebas di Tapanuli, Sumatera Utara. Misalnya di 20 tahun yang lalu, anak-anak remajanya masih banyak yang berminat untuk belajar dari tari tortor dan tagading, alat musik Batak, hampir setiap minggu, dan dalam acara ritual kehidupan remaja di sana selalu diundang pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini, kebudayaan teknologi semakin maju. Ironisnya, kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat, bahkan hanya dapat disaksikan di televisi. Taman mini
Indonesia Indah atau TMII. Padahal kebudayaan daerah tersebut bila dikelola dengan baik, selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya. Tindakan yang mendorong timbulnya globalisasi budaya dan cara mengantisipasi adanya globalisasi kebudayaan. Peran kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan ekonomi daripada kultural atau budaya yang dikatakan merugikan suatu perkembangan budaya. Jennifer Lindsay 1995 dalam bukunya yang berjudul Kultur, Police and the Performing Arts in South Asia mengungkapkan kebijakan kultur di Asia Tenggara saat ini secara efektif mengubah dan merusak seni-seni pertunjukan nasional, baik melalui campur tangan, penanganan yang berlebihan, kebijakan-kebijakan tanpa arah, dan tidak ada perhatian diberikan pemerintah kepada kebijakan kultural atau konteks kultural. Dalam kondisi seperti ini, arti dari kesenian rakyat itu sendiri menjadi hambar dan tidak ada rasa seninya lagi. Melihat kecenderungan tersebut, aparat pemerintah telah menjadikan para seniman dipandang sebagai objek pembangunan dan diminta menyesuaikan diri dengan tuntunan simbol-simbol pembangunan. Dengan demikian, kesenian rakyat semakin lama tidak dapat mempunyai ruang yang cukup memadai untuk perkembangan secara alami atau natural. Karena itu, secara tidak langsung kesenian rakyat akhirnya menjadi sangat tergantung oleh model-model pembangunan yang cenderung lebih modern dan rasional. Sebagai contoh dari permasalahan ini dapat kita lihat misalnya kesenian dia asli daerah Betawi, yaitu tari kocek, tari lenong, dan tari sebagainya sudah diatur dan disesuaikan oleh aparat pemerintah untuk memenuhi tuntunan dan tujuan kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Sebagai pelindung dan pengayom kesenian tradisional tanpa harus turut campur tangan dan proses estetikanya, memang diakui bahwa kesenian rakyat saat ini membutuhkan dana untuk bantuan pemerintahan sehingga sulit untuk menghindari keterlibatan pemerintah dalam para seniman rakyat ini merupakan sesuatu yang sulit pula membuat keputusan sendiri untuk pemerintah untuk sesuai dengan keaslian atau originalitas. Globalisasi mempunyai dampak yang besar terhadap budaya. Konteks budaya melalui media massa menyadarkan dan memberikan informasi tentang keberadaan nilai-nilai budaya lain yang berada dari yang dimiliki dan dikenal selama ini. Berbagai kesenian tradisional yang sesungguhnya menjadi aset kekayaan kebudayaan nasional jangan sampai hanya menjadi alat atau slogan para pemegang kebijaksanaan khususnya pemerintah dalam rangka keperluan terorisme. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pengaruh globalisasi di satu sisi ternyata menimbulkan pengaruh yang negatif bagi kebudayaan bangsa sendiri. Norma-norma yang terkandung dalam kebudayaan bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai pudar. Gencarnya serbuan teknologi disertai dengan nilai-nilai intrinsik yang diberlakukan di dalamnya telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Radaksan dalam bukunya Eastern Religion and Western Thought 1924 menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia kesadaran atau kesatuan dunia telah menghentikan kita. Entah suka atau tidak, Timur dan Barat telah menyatu dan tidak pernah terpisah. Artinya adalah bahwa antara Barat dan Timur tidak ada lagi perbedaan. Ataupun dengan kata lain, kebudayaan kita dilebur dengan kebudayaan asing. Apabila Timur dan Barat bersatu, masihkah ada ciri khas kebudayaan kita? Ataukah kita larut dalam budaya bangsa lain tanpa meninggalkan sedikit pun sistem nilai kita? Oleh karena itu perlu dipertahankan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah sebagai penyaringan budaya yang masuk ke Indonesia dan pelestarian budaya bangsa. Saran, dari hasil pembahasan di atas dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya pergeseran kebudayaan, yaitu 1. Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan yang dapat menyebabkan pergeseran kebudayaan bangsa. 2. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing khususnya dan budaya bangsa pada umumnya. 3. Para pelaku usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran budaya.
4. Masyarakat perlu menyeleksi kemunculan globalisasi kebudayaan baru sehingga budaya yang masuk tidak merugikan dan berdampak negatif. 5. Masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu berpengaruh pada kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa kita. Daftar Pustaka Ivan Senturi 2020 https://ilmusosial.id/2018 upaya menghadapi globalisasi html sebenarnya untuk mengukur Nini Seluruh Uni SIV Manusia dan Masyarakat pelajaran sosiologi untuk SMA jilid 3 M9 SPD https://recorder page.link/base pengajar sosiologi kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Muara. Sekian dan terima kasih.